Halo semuanya. Siapa nih di sini yang udah ngerasa kerja keras setiap hari, gaji lumayan, tapi kok ya gitu-gitu aja? Nggak naik kelas, malah kadang ngerasa terjebak sama cicilan dan pengeluaran yang nggak ada habisnya. Nah, kalian nggak sendirian karena menurut datanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ada sekitar 69% orang di Indonesia yang nggak punya perencanaan keuangan yang jelas. Bahkan, banyak dari kita yang masih ngandelin utang konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari. Gawat banget gak sih? Nah, makanya di video kali ini kita bakal bahas 5 kesalahan umum yang sering dilakuin oleh orang-orang kelas menengah yang membuat kita susah banget untuk naik kelas secara finansial. Kesalahan yang pertama, terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Kebanyakan orang kelas menengah tuh hanya fokus sama satu sumber penghasilan, biasanya gaji bulanan ya. Padahal kalau hanya mengandalkan gaji doang, keuangan kita bisa rentan banget. Misal kalau tiba-tiba kena PHK, perusahaan tempat kerja bangkrut, atau kondisi ekonomi lagi nggak stabil kayak waktu pandemi kemarin, penghasilan kita bisa hilang begitu saja. Nggak ada jaring pengaman, nggak ada backup. Kayak contoh nyatanya waktu pandemi COVID-19 kemarin, banyak banget perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawan atau motong gaji karena nggak ada pemasukan. Orang-orang yang hanya mengandalkan gaji bulanan akhirnya terjebak krisis keuangan atau bahkan jual barang-barang untuk bertahan hidup. Nggak punya sumber penghasilan cadangan membuat kita kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan di tahun 2020 aja tuh angka pengangguran naik sampai 7,07%, yang berarti jutaan orang mendadak kehilangan satu-satunya sumber pendapatan mereka. Katakanlah misalnya kalian bekerja di perusahaan retail dan dapat gaji 10 juta rupiah per bulan, lumayan lah ya. Tapi semua pengeluaran kalian mulai dari bayar cicilan rumah, transport, makan, sampai nongkrong bareng teman-teman di akhir pekan hanya bergantung dari gaji itu. Terus pada suatu hari, perusahaan kalian kena dampak krisis ekonomi dan kalian kena PHK. Kalau nggak ada sumber penghasilan lain, otomatis kalian bakal kepepet cari cara untuk bertahan hidup kan? Makanya penting banget untuk punya sumber penghasilan tambahan. Bisa dari freelance, atau investasi reksadana, atau bangun usaha sampingan yang bisa jalan berbarengan sama pekerjaan utama kalian sekarang. Ini bisa jadi penyelamat di saat penghasilan utama bermasalah. Dan memang udah banyak juga orang di kelas menengah Indonesia yang mulai menjalankan side hustle atau usaha sampingan untuk menambah penghasilan. Kalau menurut data, sekitar 53,6 juta orang itu sekarang berada di kelas menengah, dan sebagian besar dari mereka mencari penghasilan tambahan untuk mencapai stabilitas finansial karena biaya hidup yang tinggi di kota besar, serta tanggung jawab sebagai generasi sandwich. Ini menunjukkan betapa pentingnya diversifikasi penghasilan. Dengan punya lebih dari satu sumber penghasilan, kita jadi lebih siap untuk menghadapi risiko finansial yang gak terduga dan bisa punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita lebih cepat tanpa tergantung sama gaji bulanan. Jadi, jangan cuma puas hanya dengan satu sumber penghasilan aja, explore juga peluang lain yang bisa bikin finansial kalian lebih aman dan berkembang, oke? Lanjut, kesalahan yang kedua, gaya hidup boros tanpa budgeting. Banyak banget dari kita, orang kelas menengah yang hidupnya tanpa kontrol, alias gak punya budgeting yang jelas. Bahkan seringkali kita itu lebih fokus untuk memuaskan gaya hidup kita, ya nongkrong lah, belanja lah, atau liburan lah, daripada mengatur pengeluaran supaya seimbang sama pemasukan kita. Akhirnya apa? Gaji setiap bulan habis begitu saja, tanpa sisa untuk tabungan atau investasi. Ini jelas bikin kita susah naik kelas secara keuangan. Contoh nyatanya gini, kalian misalnya bekerja dengan gaji 6 juta rupiah sebulan. Setiap akhir bulan, kalian selalu merasa nggak ada sisa uang, padahal kalian nggak beli barang-barang yang mahal, atau ngerasa nggak boros. Setelah dilihat-lihat, ternyata pengeluaran kalian untuk nongkrong setiap akhir pekan, beli kopi kekinian setiap hari, belum lagi ngerokok, plus belanja online yang nggak terkontrol, diam-diam menguras habis uang gaji kalian. Misalnya, setiap bulan kalian itu ngeluarin 1 juta rupiah untuk nongkrong, 500 ribu rupiah untuk kopi sehari-hari,
dan belanja online sebesar 2 juta rupiah. Itu udah lebih dari separuh gaji, habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kalau nggak diatur dengan baik, pengeluaran kayak gitu bakal terus-terusan jadi kebiasaan, dan di akhir bulan kalian cuma bisa nunggu gajian berikutnya tanpa ada uang yang disisihkan untuk masa depan kalian. Gaya hidup kayak gini sering banget bikin kita stuck, nggak bisa maju-maju. Menurut data dari Global Financial Literacy Excellence Center atau GFLEC, itu juga nyebutin kalau 60% orang dewasa di Indonesia nggak punya perencanaan keuangan yang jelas. Dan ini jadi salah satu penyebab kita nggak bisa menyimpan uang atau investasi untuk jangka panjang. Kebiasaan boros tanpa sadar ini jadi faktor utama. Atau kalau kalian udah bekerja selama 2 tahun, tapi sampai sekarang kalian nggak punya tabungan yang berarti. Setiap ada uang lebih, kalian selalu tergoda untuk beli barang yang lagi diskon, atau barang yang kelihatannya lucu di media sosial, viral, semua orang punya. Padahal sebenarnya nggak butuh. Kayak misalnya belanja baju setiap bulan, beli gadget terbaru, atau sering jalan-jalan mewah tanpa rencana. Ini semua tanda-tanda kalau gaya hidup kalian udah nggak sejalan sama keuangan kalian. Solusinya apa? Mulai buat budgeting bulanan yang jelas. Catat semua pengeluaran dan pisahin antara kebutuhan yang penting, kayak cicilan, transport, dan makan sehari-hari, dengan keinginan, yaitu nongkrong, belanja, liburan. Alokasikan juga sebagian untuk tabungan dan investasi, jangan lupa. Jangan hanya puas ngebelanjain gaji setiap bulan, karena tanpa budgeting yang baik, kalian bakal terus terjebak di lingkaran hidup dari gaji ke gaji tanpa progres yang berarti untuk masa depan. Lanjut, kesalahan ketiga, suka menunda-nunda investasi. Kebiasaan menunda-nunda investasi ini sering banget jadi penghambat untuk orang kelas menengah. Banyak dari kita yang rasa harus nunggu sampai punya uang lebih dulu untuk mulai investasi, padahal sebenarnya semakin cepat kita mulai, semakin besar kesempatan uang kita bertumbuh. Prinsip ini dikenal dengan compound interest atau bunga berbunga, di mana keuntungan dari investasi terus berkembang seiring waktu. Semakin lama ditunda, semakin banyak peluang pertumbuhan yang terlewat. Contoh, misal ada 2 orang, si A dan si B gitu ya. Si A ini mulai investasi dari usia 25 dengan nominal Rp500.000 per bulan. Sementara si B baru mulai investasi di usia 35 dengan jumlah yang sama Rp500.000 per bulan. Kalau mereka berdua investasi di instrumen yang ngasih return 10% per tahun, pada usia 55 tahun, si A bakal punya sekitar 1,1 miliar rupiah, sementara si B cuma dapat sekitar 400 juta rupiah. Padahal mereka sama-sama investasi dengan jumlah yang sama kan, tapi karena si A mulai lebih dulu, 10 tahun lebih awal daripada si B, dia bisa menikmati keuntungan yang lebih besar berkat compound interest itu tadi. Banyak banget orang yang suka menunda investasi karena mikir nominalnya harus langsung besar. Padahal kita bisa mulai dari angka yang kecil-kecil dulu, kayak investasi di reksadana yang minimal mulai dari Rp10.000 atau saham dengan modal awal Rp100.000. Jadi, alasan menunggu sampai uangnya cukup itu sebenarnya cuma mitos. Kuncinya adalah konsistensi dan waktu. Udah 2 itu doang. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga nunjukin bahwa di Indonesia tingkat literasi keuangan itu baru sekitar 38%, yang artinya masih banyak orang yang belum sadar pentingnya investasi sedini mungkin. Banyak dari kita yang baru mulai investasi di usia yang udah cukup matang, atau bahkan ketika mau pensiun, atau malah lebih parahnya setelah pensiun. Padahal idealnya investasi itu dimulai sejak usia muda. Terlambat memulai investasi juga sering jadi alasan kenapa banyak dari kita, orang-orang kelas menengah, susah untuk naik kelas secara finansial. Bayangin misalnya kalian baru mulai kerja dengan gaji 6 juta rupiah per bulan, kalian berpikir, nanti ajalah investasinya, sekarang uangnya buat kebutuhan dulu. Terus, setelah gaji kalian naik jadi 10 juta rupiah, kalian masih mikir, nunggu nanti aja deh biar investasinya lebih besar. Ujung-ujungnya, kalian terus menunda dengan berbagai alasan, sampai pada suatu hari kalian sadar kalau udah telat dan waktu yang terbuang udah nggak bisa diulang lagi. Solusinya,
Mulai investasi dari sekarang, sekecil apapun nominalnya. Gak usah tunggu gaji naik atau nunggu duitnya cukup. Semakin cepat kalian mulai, semakin besar peluang kalian untuk menikmati hasilnya di masa depan. Dengan konsistensi, meskipun itu kecil, lama-kelamaan investasi kalian bisa kok berkembang jadi aset yang berarti dan membuat kalian naik kelas secara finansial. Next, kesalahan yang keempat, utang konsumtif yang berlebihan. Utang konsumtif itu jadi salah satu masalah yang sering banget bikin kita, orang-orang kelas menengah, susah buat maju. Banyak dari kita yang tergoda untuk ambil cicilan barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, kayak gadget terbaru, kendaraan, atau barang-barang fashion. Awalnya kelihatan gampang, karena cicilan per bulan mungkin cuman kecil. Tapi kalau dijumlahin, utang konsumtif ini bisa bikin kita terperangkap dalam lingkaran utang yang susah banget buat lepas. Contoh sederhananya gini, misal kalian beli handphone terbaru dengan cicilan Rp500.000 per bulan. Lalu, di bulan berikutnya kalian tergoda buat ambil cicilan TV baru dengan angsuran Rp300.000. Terus ada lagi promo motor yang nggak bisa kalian lewatkan. Jadi kalian ambil cicilan lagi Rp2 juta per bulan. Dari sini, dalam 1 bulan aja, cicilan bulanan kalian itu udah menghabiskan lebih dari separuh gaji bulanan kalian. Misal gaji kalian Rp8 juta gitu ya. Sisa gaji yang ada jadi mepet banget untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi buat tabungan atau investasi. Masalahnya, utang konsumtif nggak membuat nilai aset kalian berkembang. Nggak kayak investasi properti atau saham yang nilainya bisa naik seiring waktu. Barang-barang konsumtif kayak gadget itu malah cenderung turun nilainya. Setelah kalian beres bayar cicilannya, barang tersebut udah nggak terlalu berharga lagi dan kalian cuma punya beban utang tanpa peningkatan aset. Menurut data dari Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2022 yang dirilis oleh OJK, sekitar 17,2% penduduk Indonesia menggunakan kredit konsumtif seperti kartu kredit, pay later, dan pinjaman online atau pinjol untuk kebutuhan yang nggak mendesak. Hal ini semakin marak karena promo diskon dan cashback dari berbagai platform belanja online yang bikin kita lebih mudah tergoda untuk belanja barang-barang konsumtif secara kredit. Misalnya, kalian ngambil pinjaman buat beli smartphone model terbaru karena ada promo cicilan 0%. Awalnya kelihatan ringan, tapi karena kalian juga ambil pay later untuk belanja fashion dan makan di restoran, cicilan bulanan kalian jadi numpuk. Ujung-ujungnya, kalian jadi susah untuk bayar tagihan tepat waktu dan terjerat bunga yang semakin membesar. Akhirnya, alih-alih menikmati barang-barang yang kalian beli, kalian justru stres karena utangnya semakin menumpuk. Atau buat kalian yang mungkin baru kerja di Jakarta misalnya, gaji kalian Rp7 juta per bulan ya. Lalu kalian ambil cicilan laptop baru yang harganya Rp15 juta karena kalian merasa butuh buat kerja. Tapi sebenarnya kalian masih bisa pakai laptop lama. Selain itu, kalian juga tergiur promosi pay later untuk belanja baju dan sepatu baru. Nah, sekarang setiap bulan kalian jadi harus bayar cicilan yang totalnya sampai Rp3 juta. Sisa uang kalian tinggal 4 juta yang harus cukup untuk bayar makan, bayar transport, dan kebutuhan lain. Dan karena gaji kalian gak cukup, kalian terpaksa deh ambil utang lagi untuk nutupin kebutuhan sehari-hari. Jadi penting banget ya untuk bedain antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum ambil cicilan, pikirin dulu apakah barang itu benar-benar kalian butuhkan atau cuman buat gaya, keinginan sesaat. Hindari cicilan buat barang-barang yang nilainya bakal turun, kecuali benar-benar mendesak dan gak ada pilihan lain. Kalau enggak, utang konsumtif hanya akan bikin kalian terjebak dalam lingkaran utang, dan bikin keuangan kalian gak berkembang, bahkan bisa makin buruk. Cobalah untuk buat prioritas, fokus pada kebutuhan yang penting, dan batasi cicilan supaya gak lebih dari 30% dari total penghasilan. Dengan begitu, kalian masih bisa mengelola keuangan dengan baik, punya ruang untuk membangun tabungan atau investasi, dan gak cuma terjebak di pengeluaran konsumtif. Lanjut, kesalahan yang kelima. Nggak punya tujuan keuangan yang jelas.
Masih banyak banget dari kita yang termasuk kaum mendang-mending, hidupnya cuma ngalir aja, gak ada tujuan keuangan yang jelas. Kita merasa udah aman kalau gaji kita udah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Padahal tanpa ada tujuan keuangan, hidup kita tuh jadi kayak jalan di tempat aja. Gak ada yang diarahin, gak ada yang dicapai. Ini yang bikin kita susah untuk naik kelas. Karena tanpa target keuangan yang jelas, susah untuk berkembang secara finansial. Misalnya gini, bayangin kalian itu gajinya udah di atas UMR gitu ya. Kalian pakai pendapatan kalian itu untuk bayar kebutuhan sehari-hari, untuk nongkrong, cicilan, dan kalau ada sisa mungkin ditabung sedikit. Tapi, kalian gak punya rencana yang jelas buat apa tabungan itu nantinya. Kalian gak mikirin soal dana darurat, dana pensiun, atau bahkan investasi jangka panjang. Akibatnya, tiap bulan kalian cuma muter di situ-situ aja. Gak ada langkah pasti untuk menabung atau investasi yang benar. Kalau nggak punya tujuan keuangan, kalian bakal terus berpikir jangka pendek aja. Misalnya kayak fokusnya cuma buat belanja kebutuhan sehari-hari atau beli barang yang kalian inginkan saat itu juga. Sementara kebutuhan masa depan kayak dana pendidikan anak, beli rumah, atau pensiun, itu jadi hal yang kalian abaikan atau nggak kalian pikirkan. Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 69% orang Indonesia gak punya perencanaan keuangan yang jelas, termasuk tujuan jangka panjang seperti dana pensiun atau investasi properti. Jadi boro-boro maju, kebanyakan dari kita terjebak dalam kondisi keuangan yang stagnan. Misal kalian adalah pekerja di perusahaan dengan gaji cukup besar. Setiap bulan kalian punya sisa uang setelah bayar kebutuhan, tapi nggak punya rencana mau diapain uangnya. 1 tahun berlalu, uang kalian cuma numpuk di rekening tanpa diarahkan ke tabungan dana darurat atau investasi. Lalu, ketika ada kebutuhan mendesak, misalnya sakit atau tiba-tiba ada pengeluaran besar, kalian bingung karena nggak punya dana darurat yang cukup. Akhirnya, kalian malah terpaksa ngutang untuk nutupin kebutuhan tersebut. Atau enggak, setelah beberapa tahun, kalian baru sadar kalau kalian nggak punya tabungan yang cukup untuk beli rumah, dana darurat juga nggak ada, dan dana pensiun pun belum kepikiran. Ini contoh bagaimana nggak punya tujuan keuangan itu bisa bikin kalian terjebak dalam lingkaran yang stagnan, nggak maju-maju secara finansial. Solusinya apa? Mulai dengan bikin tujuan keuangan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya dalam 6 bulan ke depan nih, kalian harus punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Lalu, buat tujuan jangka panjang seperti beli rumah dalam 5 tahun atau pensiun dengan gaya hidup nyaman di usia 55. Dengan tujuan yang jelas, kalian bisa bikin perencanaan keuangan yang lebih terarah dan setiap tindakan finansial kalian jadi punya arti. Selain itu, penting juga untuk rutin mengevaluasi kemajuan tujuan keuangan kalian ya. Jadi bukan sekedar bikin rencana aja, tapi juga pastiin kalian udah di jalur yang tepat untuk mencapainya. Dengan begitu, kalian gak bakal jalan di tempat dan bisa lebih mudah untuk naik kelas secara finansial. Jadi itulah 5 kesalahan umum yang sering banget terjadi di kalangan kelas menengah. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.